Keberhasilan tertinggi adalah ketika kita semangat berprogres tapi tetap mengikhlaskan hasil terbaik adalah takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ngatur gaji lagi, Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan gak bosan ya ngatur gaji terus di video keluarga Bun Ai. Nah ini banyak banget yang DM di Instagram, Insya Allah pelan-pelan coba Bun Ai buatkan ya. Nah sebenarnya bikin budgeting kayak gini Bun Ai lagi dilanda kegalauan luar biasa ya. Tapi insya Allah galaunya jangan lama-lama karena nanti kalau galau terus-terusan bahaya. Nah ada yang bilang di DM komen kemarin Bun Ai, curang nih bikinin budgetingnya yang private class doang. Sementara yang private class bilangnya, wah percuma dong ikut private class, ternyata yang nggak ikut juga tetap bisa dibikinin budgetingnya. Outs, tenang dulu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bunda mau jawab dulu secara garis besar. Insya Allah di Smart Mom Class, setiap kelas itu selalu memiliki keunggulan masing-masing. Bahkan sejauh ini Bun Ai mencoba gitu sama tim founder, kalau misalnya Zoom itu selalu ada materi baru. Jadi kita nggak ada pengulangan B1, batch 2 sejauh ini ya. Kita belum tahu sih selanjutnya. Nah balik lagi, kalau di yang kita buatkan di private class itu bisa dirubah-rubah teman-teman. Jadi misalnya kita udah share nih, ini budgetingnya saran dari founder. Nah tiba-tiba beliau bilang nggak bisa Bun Ai karena aku orang tuanya A, B, dan C. Misalnya anakku B, C, D, E gitu. Nah itu kita bisa rubah-rubah budgetingnya di private class. Sementara kalau misalnya di konten gitu ya, ya mohon maaf Bun Ai hanya buatkan secara garis besar. Yang mungkin kalau masih mau dirubah nggak apa-apa, karena selalu Bun Ai bilang apapun yang Bun Ai buat hari ini bukanlah kurikulum pasti tapi hanya gambaran estimasi ya. Jadi insya Allah jangan khawatir, Bun Ai dan teman-teman di Smart Mom Class itu benar-benar kita mencoba untuk selalu berlaku adil. Karena emang itu susah banget, bahkan materi-materi ada yang ngomong gak usah ikut kelas deh, nonton aja video YouTube-nya Bun Ai ya gak apa-apa. Tapi kalau di kelas itu otomatis mereka bisa tanya kalau ada yang gak ngerti kayak gitu ya. Oke, jadi selanjutnya di sini adalah mengatur gaji 3.500.000 per bulan. Dengan kondisi IRT dengan satu anak, tinggalnya di Blitar, untuk rumahnya dipinjamkan. Di sini alhamdulillah mertuanya ada beberapa petak kontrakan dan dia dipinjamkan, tapi memiliki cicilan motor 600.000 sebanyak 10 kali lagi. Jadi kalau cicilan motor 600.000, gaji 3,5 juta sebenarnya sih masih aman-aman aja, karena untuk cicilannya hanya sekitar gak nyampe 20% ya, kurang dari 20%. Nah kali ini Bunda mau ngenalin nih sama teman-teman untuk menggunakan metode 1, 2, 3, 4. Ini tapi bukan susu ini ya, susu anak-anak ya, 1, 2, 3 plus gitu bukan ya. Ini adalah metode dimana 10%, 20%, 30%, dan 40%. Nah 10% kita gunakan untuk saving atau giving, 20% kita gunakan untuk gaya hidup atau dana darurat, 30% untuk kewajiban, dan 40% kita gunakan untuk biaya hidup. Nah buat kamu-kamu yang gajinya enggak 3,5 juta, boleh lebih, boleh kurang, tetap bisa gunakan metode ini. Tapi nanti ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Jadi coba aja dikali dulu nih untuk presentase berapa sih yang mampu aku saving, berapa sih yang mampu untuk dana darurat. Kan biasanya metodenya tuh 70, 20, 10. Nah ini ada 4 metode, 10, 20, 30, dan 40. Nah pada posisi 10%, teman-teman bisa gunakan ini untuk nabung atau untuk sedekah. Nah jadi bisa saving atau giving. Nah kalau giving kan balik lagi itu disesuaikan aja sama keinginan, berarti sekitar 350.000 ya. Nanti sebelahnya atau kertas sebelah insya Allah Bunda bakal jabarin lebih detail lagi. Nah selanjutnya 20% untuk gaya hidup atau dana darurat, berarti sekitar 700.000 rupiah. Selanjutnya di sini ya ada cicilan atau kewajiban, berarti sekitar 1.050.000 karena maksimal di 30%. Karena cicilannya itu cuma 600.000, nanti Bun Ai bakal ngasih beberapa komponen yang bisa masuk ke kategori kewajiban ya teman-teman. Nah selanjutnya adalah 1.400.000 untuk biaya hidup. Sekali lagi presentase 1, 2, 3, 4 bisa juga kamu praktekkan di THR kamu. Nanti Bun Ai bakal bahas besok insya Allah ya. Metode 1, 2, 3, 4 untuk THR. Mudah-mudahan ngebantu teman-teman yang masih bingung galau ngatur THR-nya. Kenapa sih Bun Ai belum datang Ramadan aja udah ngomongin THR mulu? Iya bener banget.
Sejauh ini Bunda itu masih meyakini sesuatu yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari itu masih punya potensi untuk punya plan A, plan B, dan plan C. Tapi kalau misalnya kita persiapkan di deket-deket hari itu malah jadi kayak kurang jernih. Terus yang kedua bisa aja sesuatu tertinggal. Oh iya, aku pikir THR udah cukup, ternyata aku belum bayar A, B, dan C. Nah, untuk ngatur THR dan fakta-fakta tentang THR yang jarang banget orang tahu, nanti insya Allah Bunda bahas di video selanjutnya nih. Jadi insya Allah kalau ini jadi tayangnya siang, nanti video selanjutnya itu tayangnya di maghrib ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini adalah presentasi yang pertama 10% untuk nabung. Nah, 10% untuk nabung itu adalah 350.000. Nah, bisa dibagi-bagi nih, 100.000 untuk dana pendidikan, 100.000 keperluan lebaran, 100.000-nya lagi dana tahunan baik pajak atau misalnya zakat, SPP anak yang sifatnya daftar ulang, dan 50.000-nya untuk sedekah. Tapi kembali lagi, kalau memang mau komposisi sedekahnya lebih banyak, misalnya aku nggak usah dana tahunannya nggak usah 100.000 Bun Ai, 50.000 aja, ya udah tinggal ditukar-tukar aja. Jadi sebenarnya apapun yang Bunda sharing tuh bukan sesuatu yang pasti ya. Jadi tetap bisa diubah-ubah. Nah, ini mah hanya ya gambaran aja supaya teman-teman tuh bisa tahu, oh berarti sekian nih yang aku bisa tabungin. Nah, sebelumnya teman-teman kira-kira nih ya, kalau pakai anggaran bulanan itu tipe yang selalu taat sama anggarannya atau yang masih subsidi silang nih antara kebutuhan, keinginan, kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih Bun Ai? Nanti kita belajar ya untuk ngevaluasi anggaran yang benar tuh kayak gimana sih. Nah, fungsinya apa? Supaya kita tuh tahu loh dana darurat yang kita butuhin berapa. Alhamdulillah banget kemarin tuh di Zoom webinar yang gratis yang 60 menit jago budgeting itu teman-teman dikasih tugas untuk ngitung kebutuhan pokoknya, keinginan pokok ya. Terus mereka tuh jadi bisa ngitung ternyata dana darurat yang aku butuhin gak sebanyak yang aku pikirin ya Bun Ai, kayak gitu teman-teman. Jadi ternyata dana darurat yang saya butuhkan tuh gak yang sampai puluhan-puluhan juta. Nah, itu fungsinya kita bisa mengevaluasi anggaran, kita juga bisa tahu berapa kebutuhan pokok. Aduh, kalau ngomongin kebutuhan sih sebenarnya selalu kurang, bener gak sih? Jarang banget kan kalau dibilang meskipun gajinya sekian-sekian juta, tuh pasti ngomongnya, ya alhamdulillah pas-pas aja. Waduh, ada gak yang kayak gini nih? Gajinya padahal udah sultan banget, tapi selalu bilang pas-pasan. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan meskipun gaji kita belum bisa memenuhi ya untuk seluruh keinginan gaya hidup, tapi minimal membuat kita bertahan untuk hidup. Amin. Oke, selanjutnya masuk ke kategori yang kedua yaitu 20% di mana 700.000 ini bisa kita gunakan untuk gaya hidup ataupun untuk dana darurat. Nah, kalau masih bingung lagi dana darurat bedanya apa sih Bun Ai sama dana tak terduga? Karena kan di sini Bun Ai pisahin nih, dana darurat dengan dana tak terduga. Contoh nih, dana daruratnya di sini Bun Ai save langsung gede 350.000. Tapi jika dana daruratnya sudah sampai target, bisa langsung dialokasikan untuk investasi baik logam mulia dan sebagainya. Nah, 100.000 untuk dana hiburan, 100.000-nya lagi untuk jajan anak, 150.000 untuk dana tak terduga, yaitu mengcover kalau ada anggaran yang belum Bun Ai tulis ternyata kejadian. Contoh apa? Triple an, sumbangan, patungan, kondangan. Nah, itu ya. Nah, dana tak terduga tuh kalau nggak dipakai bisa langsung masuk ke komposisi sinking fund teman-teman. Nah, di sini untuk kewajiban 30% 1.050.000. Karena cicilan motornya cuma 600.000, jadi kayak listrik bisa masuk ke komponen kewajiban Rp150.000. SPP anak bisa masuk komponen kewajiban 100.000, pulsa 100.000 dan beras itu Rp100.000. Silakan disubstitusi. Kalau ternyata aku butuh beras 150, ya udah pulsanya jadi Rp50.000 ya, teman-teman. Jadi untuk kewajiban komposisinya kurang lebih kayak gini. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak pernah bosen dan gak kapok ya untuk silaturahim ke keluarga Bun Ai. Pokoknya kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komen. Insya Allah sambil ada video berikut-berikutnya
Insya Allah sambil Bun Ais sisipkan pertanyaan dari teman-teman. Nah, bagi yang baru bergabung, salam kenal ya. Aku Bun Ai, nama aslinya sebenarnya tuh Rizky Safrelia. Jadi nggak ada ayu-ayunya ya. Ayu tuh nama panggilan kesayangan aja sih waktu kecil. Nah, kalau teman-teman punya panggilan kesayangan nggak nih waktu kecil? Tulis dong di kolom komen. Siapa tahu panggilan kesayangan itu ternyata masih berlanjut sampai sekarang. Kayak Bun Ai lebih dikenal dengan Ayu, Rizky tuh jarang banget. Bahkan yang kenal Rizky mungkin teman-teman sekolah aja sih. Nah, kalau kamu yang baru gabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Yang selalu komentar, terima kasih. Mohon maaf nggak bisa balas satu-satu, tapi selalu Bunda baca komentarnya. Kadang jangankan balasin komen, mau komen di video orang aja, Bunda itu susah banget handphone ya. Nggak tahu kenapa. Udah ngeklik, nggak bisa juga dikirim. Oke, kita lanjut ke poin terakhir, yaitu 40%. Yaitu biaya hidup ya. Jadi kebutuhan yang memang selalu kita gunakan rutin setiap bulan tapi masih bisa floating gitu turun naik. Nah, yang pertama di sini adalah belanja bulanan 300.000, belanja mingguan 400.000, gas plus galon 100.000, cemilan plus buah 100.000, bensin suami 400.000 dan lain-lain 100.000. Ayo dibantu jumlah, mudah-mudahan jumlahnya nggak salah, yaitu 1.400.000. Nah, jangan lupa nih ya untuk bikin dana darurat level kedua dengan menyisakan 10% dari masing-masing anggaran, yaitu 300, 400, 100, 100, 100, dan 400. Karena ini sifatnya floating, jadi kamu bisa manipulatif pikiran kamu sendiri. Contoh aja, belanja bulanan 300.000, kamu ambil 10%-nya masukin ke amplop sebagai dana darurat level kedua, yaitu dana tak terduga yang tadi 150, kalau ternyata udah habis tapi ada kebutuhan dadakan, kamu bisa pakai nih anggaran ini. Nah, misalnya 300.000 berarti 30.000, mingguannya berarti 40.000. Selanjutnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, gimana? Mudah-mudahan penjelasan Bun Ai tentang ngatur gaji 3.500.000 dengan posisi anak satu, metodenya 1 2 3 4 bisa dimengerti ya. Pokoknya selalu ngerasa kebablasan, jangan pernah bosan untuk selalu belajar sehingga bisa ahli dalam mengatur minimal budgetingnya sendiri. Karena jujur tidak ada yang peduli keuangan kita sendiri gitu ya. Siapapun itu paling cuma bisa bilangnya mohon maaf nih ya, sabar, sabar, dan sabar. Tapi untuk kesulitannya itu benar-benar kita yang ngerasain. Jadi semakin kita peduli sama uang kita, insya Allah uang kita juga semakin peduli sama kita. Oke, jadi itu aja yang bisa Bunda share di hari ini. Sampai jumpa lagi ya di channel keluarga Bun Ai lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.